Hari ini hari bahagiaku, belajar online dari rumah, meskipun terpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak sehat selalu ya. Jangan lupa alhamdulillah. Anak-anakku, kali ini Pak Numan akan memberikan pembelajaran tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang indahnya kebersamaan. Anak-anak, coba tahukah kalian peta apa ini? Ya, ini adalah peta negara kita, yaitu Indonesia. Tahukah kalian bahwa Indonesia yang sangat luas ini memiliki banyak pulau dan juga beragam suku, budaya, agama, adat istiadat, dan juga pakaian adat, dan lain-lain. Keberagaman ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib kita syukuri. Ngomong-ngomong, apa sih keberagaman itu, anak-anak? Ayo, siapa yang tahu? Apa ya? Ya, keberagaman itu adalah bermacam-macam. Maksudnya apa? Bermacam-macam atau perbedaan dalam berbagai bidang. Seperti yang Pak Nukman bilang tadi, beragam atau berbeda di dalam adat istiadat, budaya, pakaian, kemudian agama, dan lain-lain. Kemudian, apa sih yang membuat budaya ini beragam di daerah Indonesia ini? Ayo, siapa yang tahu? Ya, ada 3 faktor yang mempengaruhi keberagaman budaya. Faktor yang pertama yaitu faktor alam atau letak geografis daerah tersebut. Yang kedua adalah hubungan sosial masyarakatnya. Kemudian yang ketiga adalah faktor sejarah. Tetapi sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat, maka kita wajib menghargai keberagaman yang ada di negara kita, utamanya yang ada di sekitar kita. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari rasa persatuan dan juga kesatuan. Semua orang, termasuk kalian semua anak-anakku, harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Sesama teman kita tidak boleh saling bertengkar. Sesama teman kita tidak boleh saling mengejek. Itu merupakan cara untuk menghargai perbedaan. Anak-anak, Pak Nukman memiliki sebuah bacaan tentang pawai budaya. Anak-anak juga bisa membaca di buku tema halaman 1. Coba anak-anak buka. Kemudian Pak Nukman juga memiliki contoh video tentang pawai budaya. Anak-anak, tolong bacaan tersebut dibaca. Kemudian sambil membaca, Pak Nukman akan
menyajikan sebuah video tentang pawai budaya. Anak-anak tadi sudah membaca tentang bacaan pawai budaya kan? Dan juga sudah menyaksikan videonya juga kan? Anak-anakku, dalam sebuah bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Seperti bacaan pawai budaya tadi yang sudah anak-anak baca, terdiri dari 5 paragraf. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu merupakan paragraf. Dalam sebuah paragraf pasti terdiri dari 1 gagasan pokok, kemudian yang kedua adalah gagasan pendukung atau penjelas. Anak-anak tahu nggak apa sih gagasan pokok itu? Gagasan pokok itu merupakan ide utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Biasanya ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah, atau di akhir. Dalam sebuah paragraf ini biasanya terdiri dari 1 gagasan pokok. Kemudian, apa sih gagasan pendukung itu? Gagasan pendukung merupakan tambahan informasi dari gagasan pokok. Biasanya gagasan pendukung atau gagasan penjelas ini lebih dari 1 kalimat dalam sebuah paragraf. Di sini Pak Nukman akan mencontohkan mana sih gagasan pokok dan mana yang termasuk gagasan penjelas. Seperti contoh berikut. Ini merupakan gagasan pokok yang terletak di awal paragraf. Dan mana gagasan penjelasnya? Yaitu setelah gagasan pokok. Anak-anak, tadi Pak Nukman sudah menyebutkan berbagai macam keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, seperti pakaian adat, rumah adat, agama, kemudian suku, termasuk juga alat musik. Tahukah kalian anak-anak, alat musik ketika dimainkan akan menghasilkan apa yuk? Ya, akan menghasilkan sebuah bunyi.
Apa sih bunyi itu? Ayo, siapa yang tahu? Ya, bunyi merupakan getaran suara yang dapat kita dengar, seperti alat musik angklung yang bisa berbunyi jika digerakkan. Kemudian ada gendang yang ketika dipukul akan mengeluarkan bunyi. Kemudian ada seruling, ketika ditiup akan mengeluarkan bunyi. Dan masih banyak lagi alat-alat musik yang lain. Dan tahukah kalian bahwa di sekitar kita banyak sekali benda-benda yang dapat menghasilkan dan menimbulkan gelombang bunyi yang bisa kita dengar. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itulah yang disebut dengan sumber bunyi. Bunyi hanya dapat merambat melalui zat padat, kemudian gas, dan juga cair. Tetapi bunyi tidak dapat merambat melalui atau pada ruang hampa seperti di luar angkasa. Bunyi juga bisa berasal dari manusia, kemudian hewan, dan juga tumbuhan. Anak-anakku, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, tidak lupa ya apa yang Pak Nukman tadi sampaikan, mulai dari awal sampai akhir. Yang pertama, tentang keberagaman, yaitu perbedaan dalam berbagai bidang. Apa saja itu? Yaitu suku, budaya, pakaian, rumah, tari-tarian, agama, dan juga alat musik. Dan sebagai warga negara yang baik, kita harus menghargai perbedaan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang gagasan pokok sebuah paragraf. Apa itu tadi gagasan pokok? Yaitu ide utama suatu paragraf. Kemudian gagasan penjelas adalah tambahan informasi dari gagasan pokok. Yang ketiga adalah sumber bunyi. Apa tadi sumber bunyi? Ya, sumber bunyi adalah semua benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi, termasuk alat-alat musik. Selanjutnya, untuk tugas hari ini, anak-anak mencari benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi yang ada di sekitar kalian. Carilah sebanyak-banyaknya, kemudian catat di buku tulis kalian masing-masing. Jangan lupa juga catat bagaimana benda-benda tersebut bisa menghasilkan bunyi, apakah dengan dipukul, atau digesek, atau ditiup, dan lain-lain. Contohnya, 1. Panci bisa menghasilkan bunyi dengan cara dipukul. Nah, itu contohnya. Baiklah anak-anakku, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan
apa yang disampaikan Pak Nukman bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak. Dan mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.